Malam ini bukanlah malam biasa. Ini adalah malam yang menyimpan sebuah pesan ilahi. Bukan datang dari gemuruh petir, bukan dari bisikan angin, melainkan dari dalam hatimu sendiri yang sejak lama telah merindukan panggilan ini. Ada sesuatu yang akan terungkap. Sesuatu yang telah menunggu untuk dilihat oleh mata yang terjaga dan didengar oleh jiwa yang terbuka. Ini bukan tentang ramalan kosong. Ini adalah tentang kesadaran bahwa waktu tidak akan menunggu, bahwa takdir tidak akan mengetuk dua kali. Jika kamu merasa hidupmu seperti sedang berputar di tempat yang sama, jika hatimu merasa ada sesuatu yang lebih, maka ini adalah malam untuk membuka pintu itu. Pintu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Semesta tidak berteriak, ia berbisik. Tapi malam ini, bisikannya menjadi gema yang tak bisa kamu abaikan. Ini adalah saatnya untuk berhenti menunda, berhenti menimbang-nimbang, berhenti berkata, nanti. Karena nanti adalah bahasa dari kesempatan yang hilang. Dan malam ini, semesta sedang menunggu satu kata dari mulutmu. Ya, jangan tunda lagi. Bersiaplah untuk menerima pesan ini dengan seluruh keberadaanmu, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dan dengan semangat yang menyala. Dan sebelum kamu melangkah lebih dalam, lakukan satu tindakan kecil namun bermakna besar. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap panggilan yang datang berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap sepenuh hati untuk menerima pesan ini sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu membuka dirimu sepenuhnya. Ingat, malam ini bukan hanya tentang menonton. Ini tentang menjawab. Ini tentang mengiyakan. Ini tentang menyelaraskan diri dengan suara dari kedalaman takdirmu. Maka duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan hatimu yang paling jujur menyambut pesan ini. Karena inilah yang akan kamu saksikan malam ini. Bagian 1. Waktunya bukan nanti, tapi sekarang. Ada saat dalam hidup ketika seluruh semesta seakan menahan napas, menunggu satu gerakan kecil dari kita. Bukan karena semesta tidak punya kekuatan untuk menggerakkan gunung, tapi karena ia menanti kehendak bebas kita untuk berkata, "Aku siap." Dan malam ini, panggilan itu datang. Ia datang tanpa sirin, tanpa gemuruh, tanpa petir yang membelah langit. Ia datang lembut, namun mengguncang. Ia datang seperti desir angin yang menusuk tulang. Diam, tapi tak bisa diabaikan. Inilah waktunya. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Banyak dari kita telah berputar dalam lingkaran yang sama. Mengeluh akan hidup yang stagnan. Bertanya-tanya kapan momentum akan datang, merindukan perubahan besar, namun tak pernah benar-benar melangkah ke arahnya. Kita menunggu konfirmasi, padahal intuisi kita telah meneriakkan kebenaran sejak lama. Kita menunggu kondisi ideal, padahal waktu terus berjalan dan dunia tak pernah menawarkan kesempurnaan. Apakah kamu sedang menunggu rasa takutmu hilang? Maka dengarkan ini, ketakutan tidak pernah benar-benar pergi. Tapi keberanian adalah ketika kamu melangkah walau lutut gemetar. Apakah kamu sedang menunggu lebih banyak dukungan, lebih banyak sumber daya, atau lebih banyak kepastian? Maka izinkan aku mengingatkan, apa yang kamu butuhkan tidak akan datang sebelum kamu bergerak. Air laut tidak terbelah untuk mereka yang diam di pantai, tapi untuk mereka yang berani melangkah meski belum melihat jalan. Semesta tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran, sebuah ya yang tulus, sebuah langkah pertama, sekecil apapun. Karena kebenaran yang sering dilupakan adalah ini. Kamu tidak sedang menunggu jawaban dari luar dirimu. Kamu sedang ditunggu oleh panggilan jiwamu sendiri. Dan bila kamu terus menunda, kamu bisa saja kehilangan momen yang sudah ditetapkan sebagai titik balikmu. Pikirkan ini. Berapa banyak impian yang sudah lama bersemayam dalam dirimu, menunggu untuk dihidupkan kembali? Berapa banyak ide yang kamu pendam karena merasa belum waktunya?
Tapi bagaimana jika sekarang justru adalah waktu yang paling tepat? Bagaimana jika penundaanmu selama ini adalah satu-satunya penghalang yang sebenarnya? Kamu tidak dilahirkan untuk berjalan dalam lingkaran. Kamu dilahirkan untuk meninggalkan jejak. Kamu tidak diciptakan untuk ragu-ragu di perbatasan panggilanmu. Kamu diciptakan untuk melangkah masuk, membawa cahaya yang hanya kamu miliki, mewarnai dunia dengan makna yang hanya kamu bisa beri. Waktunya bukan nanti, bukan esok, bukan ketika semuanya sempurna. Waktunya adalah sekarang. Langkahnya adalah sekarang. Gerakannya adalah sekarang. Dan jika kamu merasa takut, ingatlah ini. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang tidak membiarkan rasa takut menghalangimu. Malam ini, semesta mengangkat tirai. Kesempatan sedang berdiri di ambang pintu. Jangan biarkan ia pergi tanpa kamu menyambutnya. Ini adalah waktumu. Bukan untuk menunggu, tapi untuk menjawab. Bukan untuk memikirkan semua yang belum ada, tapi untuk menghargai semua yang sudah tersedia. Dan percayalah, langkah kecil yang kamu ambil malam ini bisa menjadi awal dari takdir besar yang telah lama menunggumu. Karena waktunya bukan nanti, tapi sekarang. Bagian 2. Ketika penundaan menyamar sebagai kebijaksanaan. Tidak semua yang tampak bijaksana benar-benar membawa kebijaksanaan. Kadang, apa yang kita sebut menunggu waktu yang tepat hanyalah ketakutan yang kita bungkus dengan logika. Kadang, apa yang kita sebut berdoa untuk konfirmasi lagi hanyalah keengganan untuk melangkah karena kita takut kecewa. Inilah musuh diam-diam dari takdir. Penundaan yang menyamar sebagai pertimbangan. Berapa kali kamu sudah mendengar suara di dalam dirimu berkata, "Ayo, ini waktunya." Berapa kali kamu melihat tanda-tanda yang senada? Dari mimpi, dari kata-kata teman, dari pertemuan yang terasa tak kebetulan, dari pesan yang seolah ditujukan khusus untukmu. Tapi karena belum merasa siap, kamu menundanya lagi. Kita seringkali percaya bahwa kita butuh waktu lebih. Tapi yang sesungguhnya kita butuh adalah keberanian. Kita pikir kita butuh lebih banyak bukti, lebih banyak kepastian, lebih banyak validasi. Padahal yang kita butuh adalah satu langkah kecil ke arah yang sudah lama diperlihatkan kepada kita. Semesta tidak akan terus-menerus mengulang pesan yang sama. Ketika sinyal itu datang berulang kali, ketika hatimu terus bergolak saat mendengar pesan-pesan tertentu, ketika kamu tidak bisa tidur karena pikiranmu disibukkan oleh sesuatu yang belum kamu lakukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah ketukan yang semakin kuat. Tapi bila terus kamu abaikan, suara itu akan memudar. Bukan karena takdirmu hilang, tapi karena kamu sendiri yang mematikan volumenya dengan alasan nanti. Dan ingatlah, tidak semua penundaan berasal dari rasa takut. Kadang, ia berasal dari perasaan tidak layak. Perasaan bahwa kamu belum cukup pintar, belum cukup berpengaruh, belum cukup mapan. Tapi siapa yang menanamkan pikiran itu dalam benakmu? Apakah suara itu datang dari dalam dirimu yang sejati, atau dari luar yang ingin melihatmu gagal? Jika kamu terus menunggu validasi, maka kamu sedang memberikan kuasa atas hidupmu kepada orang lain. Padahal tidak ada satupun yang bisa menilai apakah kamu layak atau tidak, selain panggilan itu sendiri. Panggilan sejati tidak menunggu kamu sempurna. Ia hanya menunggu kamu jujur terhadapnya. Mari kita jujur malam ini. Ada impian dalam dirimu yang telah lama kamu tahu, itu bukan sekadar ide biasa. Tapi kamu memaksa dirimu untuk percaya bahwa itu belum waktunya. Kamu menyebutnya belum matang, padahal sebenarnya kamu hanya takut kecewa. Kamu menyebutnya belum pasti, padahal sebenarnya hatimu sudah sangat tahu. Dan semakin lama kamu menunda, semakin jauh kamu melangkah dari kepekaan awal itu. Semakin kamu menunggu, semakin kuat alasanmu untuk tetap diam. Penundaan itu tumbuh, menyatu dengan identitasmu. Dan perlahan kamu mulai percaya bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan. Padahal diam itu justru bisa mencuri masa depanmu. Ingatlah ini, kebijaksanaan sejati tidak hanya tahu kapan menunggu, tetapi juga tahu kapan bergerak.
Dan jika hatimu berdetak lebih cepat saat membaca ini, itu bukan karena kamu takut, itu karena jiwamu tahu bahwa inilah waktunya. Jangan biarkan penundaan yang terselubung logika mengambil alih hidupmu. Jangan biarkan apa yang kamu sebut perlu waktu berubah menjadi penyesalan. Karena waktu pada akhirnya tidak pernah bisa dikembalikan. Jangan tunggu sampai hidup memaksamu bergerak. Jangan tunggu kehilangan untuk membuatmu sadar. Jangan tunggu keadaan menjadi sempurna, karena bisa jadi kesempurnaan itu hanya akan datang saat kamu berani melangkah. Penundaan yang berulang adalah pencuri yang halus. Ia tidak membawa pedang, tapi membawa alasan. Ia tidak menjatuhkan pintu, tapi menutupnya perlahan. Dan jika kamu tidak segera bangkit, kamu akan melihat jendela itu tertutup tanpa sempat kamu menyadarinya. Malam ini, biarkan cahaya kesadaran menerangi sisi-sisi dalam dirimu yang selama ini kau tutupi dengan alasan-alasan yang terdengar bijak. Saatnya membedakan mana yang benar-benar menunggu waktu dan mana yang hanya menyembunyikan ketakutan. Karena ketika penundaan sudah diberi nama kebijaksanaan, maka impian yang paling suci pun bisa terkubur dalam diam. Dan semesta pun hanya bisa berbisik perlahan, "Bangkitlah sebelum pintunya tertutup selamanya." Bagian 3. Ketakutan bukan alasan untuk diam. Ketakutan adalah teman lama bagi setiap jiwa yang hendak melangkah menuju takdirnya. Ia hadir bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang mendekati sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah arah hidupmu. Dan seperti bayangan yang muncul saat cahaya mulai bersinar, ketakutan pun muncul ketika panggilan mulai terang. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ketakutan bukan alasan untuk diam. Ia bukan alasan untuk menunda. Ia bukan sinyal untuk berhenti, melainkan undangan untuk melangkah lebih dalam. Berapa kali dalam hidup ini kamu membiarkan ketakutan membentuk jalanmu? Berapa banyak peluang yang kamu biarkan berlalu karena kamu takut gagal, takut ditolak, atau takut tidak mampu? Ketakutan memang terasa nyata. Ia mencengkeram dada, membuat langkah menjadi berat, dan mengisi pikiran dengan ribuan kemungkinan buruk. Tapi satu hal yang sering dilupakan adalah ini: rasa takut tidak bisa memprediksi masa depan. Ia hanya mengingatkanmu pada rasa sakit di masa lalu. Ketika kamu berkata, "Bagaimana jika aku gagal?" Ingatlah, kegagalan bukanlah saat kamu mencoba dan jatuh. Kegagalan yang sejati adalah saat kamu diam, membiarkan waktu lewat tanpa pernah tahu seperti apa hasilnya jika kamu berani mencoba. Langkah yang gemetar tetaplah langkah. Dan keberanian bukanlah tentang berjalan tanpa rasa takut, tetapi tentang tetap berjalan walau rasa takut itu ada di sisimu. Jika kamu menunggu hingga rasa takut hilang, kamu mungkin akan menunggu selamanya. Karena ketakutan akan selalu mencoba hadir di ambang pintu perubahan besar. Tapi yang menentukan bukan ketakutannya, yang menentukan adalah keputusanmu. Apakah kamu akan tetap diam dan membiarkan peluang berlalu? Atau kamu akan mengakui bahwa rasa takut adalah bagian dari perjalanan, lalu melangkah bersama dengan gemetar namun penuh iman? Ketika kamu merasa tidak layak, ketika kamu merasa tidak siap, ketika kamu merasa terlalu kecil untuk tugas yang besar, itulah saat kamu paling dekat dengan jalan besarmu. Karena panggilan sejati jarang datang kepada mereka yang merasa mampu. Ia datang kepada mereka yang bersedia. Ketahuilah ini, semesta tidak mencari yang sempurna. Ia mencari yang bersedia, yang berkata, "Aku takut, tapi aku akan tetap berjalan." Dan di sanalah keajaiban terjadi. Di langkah-langkah kecil yang diambil dalam gemetar. Di keputusan-keputusan berani yang dibuat dalam keheningan. Di bisikan hati yang berkata, "Aku itu tidak tahu itu hasilnya. Tapi aku tahu, aku harus melangkah." Setiap langkah yang kamu ambil melawan rasa takut adalah seperti memecah belenggu. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan meski tidak yakin, sedang membuka jalan menuju kehidupan yang telah lama menunggumu. Jangan biarkan ketakutan mencuri apa yang menjadi milikmu. Jangan biarkan rasa tidak layak membungkam suara takdirmu. Jangan biarkan bayangan masa lalu menutupi cahaya masa depanmu.
Karena ketika kamu memilih untuk diam karena takut, kamu sedang membiarkan versi terbaik dari dirimu tetap terpenjara di dalam dirimu sendiri. Tapi saat kamu berani bergerak, meski langkahnya belum sempurna, kamu sedang membebaskan diri menuju panggilan tertinggimu. Ketakutan hanyalah ujian di gerbang perubahan. Ia tidak akan hilang, tapi kamu bisa berjalan melewatinya. Dan malam ini, jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan, lakukanlah meski dengan lutut yang gemetar. Lakukanlah meski dengan suara yang terbata. Lakukanlah meski hatimu masih ragu. Karena yang terpenting bukan kesempurnaan langkahmu, tapi keberanianmu untuk melangkah. Dan semesta akan bertanya, bukan seberapa siap kamu saat itu, tapi apakah kamu berani menjawab panggilan yang datang. Malam ini, biarlah keberanian mengalahkan keraguan. Karena meski takut masih ada, takdirmu sudah menunggu. Bagian 4. Panggilan ini tidak hanya tentang dirimu. Seringkali kita berpikir bahwa keputusan untuk melangkah atau tidak hanyalah urusan pribadi. Seolah-olah dampaknya hanya berhenti di batas diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya, setiap langkah yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap mimpi yang kamu wujudkan, semuanya terhubung dengan kehidupan orang lain. Panggilanmu bukan hanya tentang kamu. Ia adalah jembatan bagi banyak jiwa. Ada orang-orang yang sedang menanti keberanianmu. Ada hati-hati yang akan dipulihkan oleh pilihanmu untuk maju. Ada kehidupan yang akan tersentuh, dibebaskan, dan dikuatkan hanya karena kamu berkata, "Ya." Ingatlah, kamu bukan satu titik yang berdiri sendiri. Kamu adalah bagian dari jaringan takdir yang luas. Seperti simpul pada jaring, satu gerakan darimu bisa menggetarkan banyak arah. Keberanianmu akan memercikkan api pada orang-orang yang sedang kehilangan harapan. Keteguhanmu akan menjadi jawaban bagi mereka yang sedang bertanya, masih adakah yang percaya pada mimpi? Bayangkan seorang anak kecil di masa depan yang akan menemukan kekuatan karena membaca kisahmu. Bayangkan seorang teman yang diam-diam merasa kuat karena melihat kamu terus berjalan meski penuh luka. Bayangkan dunia yang sedikit lebih terang karena kamu memilih untuk menyalakan cahaya dalam dirimu. Jangan anggap enteng pilihanmu. Jangan kira diam itu netral, karena ketika kamu tidak melangkah, ada aliran kebaikan yang ikut tertahan. Ada gelombang perubahan yang seharusnya terjadi, namun tertunda karena kamu memilih untuk menunda. Seperti pohon yang enggan tumbuh, kamu mungkin tak sadar bahwa ada burung yang menanti rantingmu untuk bersarang. Ada manusia yang berharap pada buahmu untuk menghilangkan lapar. Ada tanah yang menantikan bayanganmu sebagai tempat berteduh. Keberadaanmu bukan kebetulan. Ada maksud besar mengapa kamu diberi mimpi yang tak dimiliki orang lain. Ada alasan mengapa kamu menyimpan hasrat yang membakar dada, padahal orang lain tidak bisa merasakannya. Itu bukan sekadar keinginan pribadi. Itu adalah penugasan. Dan penugasan itu melibatkan banyak jiwa yang terhubung dengan langkahmu. Ketika kamu memilih untuk menunda, kamu tidak hanya memperlambat pertumbuhanmu, kamu juga menunda jawaban dari doa orang lain yang ditakdirkan akan terhubung dengan jalanmu. Kamu tidak hanya menahan diri, kamu menahan cahaya yang bisa menerangi jalan bagi orang-orang yang tersesat dalam gelap. Mereka sedang menunggu. Mereka tidak tahu bahwa jawaban mereka ada dalam keberanianmu. Mereka tidak tahu bahwa kebangkitan mereka terikat pada kepatuhanmu. Tapi semesta tahu. Dan malam ini, semesta sedang berbisik. Gerakkan langkahmu, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk semua jiwa yang terikat pada ya-mu. Jangan biarkan ketakutan menutup pintu bagi mereka yang membutuhkanmu. Jangan biarkan keraguan memadamkan cahaya yang telah dipercayakan kepadamu. Kamu bukan hanya sedang menentukan arahmu sendiri. Kamu sedang menentukan arah bagi banyak orang yang bahkan belum kamu temui. Ingatlah ini, keberanianmu akan menjadi warisan. Tindakanmu hari ini akan menjadi kisah kekuatan bagi generasi mendatang. Dan kesediaanmu untuk taat hari ini akan menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon kehidupan bagi banyak jiwa di masa depan. Kamu tidak berjalan sendiri, dan kamu tidak taat hanya untuk dirimu.
Kamu sedang membukakan jalan bagi mereka yang menanti dalam diam. Malam ini, jawablah panggilan itu dengan kesadaran penuh bahwa ketika kamu melangkah, seluruh semesta bersorak karena satu cahaya kembali bersinar dan jutaan cahaya lain siap mengikuti di belakangmu. Bagian 5. Waktu adalah jendela, bukan pintu yang terbuka selamanya. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak datang dua kali. Seperti fajar yang hanya muncul sekali dalam satu malam, seperti musim semi yang tak bisa diperpanjang hanya karena kita belum siap. Begitu pula dengan waktu ilahi, ia adalah jendela yang terbuka pada saat tertentu, lalu perlahan tertutup ketika panggilan tidak direspons. Malam ini, kamu sedang berdiri di hadapan sebuah jendela takdir, terbuka lebar, bersinar hangat, tapi tidak akan terbuka selamanya. Semesta tidak bekerja dalam waktu yang acak. Ia berputar dalam harmoni, dalam perhitungan yang sempurna, dalam momen-momen yang telah ditentukan jauh sebelum kamu menyadarinya. Dan saat waktu itu tiba, kamu diberi kesempatan untuk menyambutnya, bukan menundanya. Sayangnya, banyak yang tidak melihatnya sebagai momen suci. Mereka menganggapnya hanya sebagai hari biasa. Mereka tidur di bawah cahaya fajar takdir, lalu bangun ketika langit sudah kembali gelap. Dan ketika mereka ingin kembali, jendela itu sudah tertutup. Inilah mengapa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena ia tidak menunggu, ia terus bergerak. Dan jika kamu tidak bergerak bersamanya, kamu akan tertinggal. Bukan karena kamu tidak dipilih, tetapi karena kamu tidak menjawab saat dipanggil. Lihatlah ke belakang sejenak. Sejarah dunia ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang diberi momen, dan hasilnya ditentukan oleh respon mereka terhadap waktu itu. Bukan oleh kehebatan mereka, tapi oleh kesediaan mereka untuk berkata sekarang ketika panggilan datang. Bayangkan jika mereka menunggu terlalu lama. Bayangkan jika mereka berkata, mungkin nanti saja. Maka dunia mungkin tidak akan mencatat kisah mereka, dan semesta pun kehilangan percikan cahaya yang seharusnya muncul melalui mereka. Dan begitu juga denganmu. Waktumu tidak akan selalu ada. Jendelamu tidak akan terbuka selamanya. Kamu mungkin merasa bahwa semuanya masih bisa ditunda, bahwa kamu bisa menunggu hari di mana semua terasa lebih mudah, lebih nyaman, lebih masuk akal. Tapi sesungguhnya, setiap penundaan bisa mengikis kekuatan dari momen itu, karena anugerah selalu datang dengan musimnya. Dan bila kamu menolak musim itu, kamu mungkin harus menunggu musim yang lain, atau lebih menyakitkan lagi, kamu mungkin tak akan menjumpainya kembali. Ketahuilah ini, yang ilahi bekerja dalam waktu yang tepat, bukan waktu yang kamu inginkan. Dan ketika waktu yang tepat itu datang, kamu harus melangkah dengan keyakinan, bukan dengan penundaan. Jendela itu terbuka sekarang, dan hanya mereka yang menyadari kekudusan momen ini yang akan melaluinya. Hanya mereka yang peka terhadap detakan takdir yang akan masuk ke dalam gerbang perubahan sejati. Jangan menjadi seperti mereka yang menyesal di belakang hari, yang berkata, seandainya aku bertindak waktu itu. Yang merasakan penyesalan lebih tajam dari kegagalan, karena penyesalan tidak datang dari mencoba dan jatuh, tetapi dari diam ketika seharusnya melangkah. Malam ini, kamu tidak sedang diminta untuk sempurna. Kamu hanya diminta untuk sadar bahwa waktunya adalah sekarang. Kamu sedang diberi kesempatan yang langka untuk melangkah saat langit sedang terbuka. Langkah kecil yang kamu ambil malam ini bisa membawamu ke tempat yang belum pernah kamu bayangkan. Tapi hanya jika kamu melangkah saat jendelanya masih terbuka. Karena waktu tidak selamanya memberi kesempatan kedua. Dan jendela ini tidak selamanya akan terbuka. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu lebih banyak tanda. Jangan tunggu saat semuanya terasa aman. Langkah iman bukan soal aman, tapi soal tepat waktu. Dan malam ini, waktunya telah datang. Masuklah sebelum jendelanya tertutup. Bagian 6. Penundaan adalah perang rohani yang tersembunyi.
Penundaan terlihat tenang di permukaan, seolah-olah tak berdosa. Ia tidak menjerit seperti keputusasaan, tidak sekeras keinginan untuk menyerah. Ia bahkan sering terlihat bijaksana. Tapi jangan tertipu. Penundaan adalah perang rohani yang paling licik. Ia tidak menghancurkan secara frontal. Ia menunda dengan lembut, sampai akhirnya kamu terbiasa hidup tanpa langkah. Kita sering berpikir bahwa kita hanya butuh sedikit waktu lagi, sedikit rasa siap lagi, sedikit keberanian lagi. Tapi waktu terus bergerak dan sedikit itu berubah menjadi hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Lalu tanpa sadar, kita duduk di antara puing-puing impian yang tak pernah dikerjakan. Dan begitulah cara penundaan bekerja. Ia tidak datang sebagai musuh yang menyerang dari depan. Ia datang sebagai bisikan halus. Nanti saja, kamu belum siap. Tunggu sebentar lagi, mungkin besok lebih baik. Kamu belum cukup pintar, belum cukup mapan, belum cukup layak. Padahal, sesungguhnya kamu tidak sedang kekurangan waktu. Kamu sedang kekurangan iman. Karena yang kamu butuhkan bukan lebih banyak hari, tetapi lebih banyak keyakinan. Ini adalah pertempuran batin yang tidak semua orang sadari. Ketika kamu memilih diam bukan karena kamu tidak punya kesempatan, tapi karena kamu tidak percaya cukup pada kekuatan dalam dirimu untuk menjawabnya. Dan ketahuilah, musuh dari jiwa tidak selalu berusaha membuatmu menyerah secara langsung. Kadang, dia hanya ingin membuatmu menunda. Karena ia tahu, semakin kamu berkata, nanti, semakin kamu menjauh dari sekarang. Dan jika kamu terus berjalan dalam jalan penundaan itu, kamu akan sampai pada titik di mana kamu percaya bahwa impianmu adalah ilusi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu terlalu lama diam. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang punya potensi besar tapi tidak pernah menyentuh panggilannya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terus berkata, belum waktunya. Padahal waktu tidak sedang menunggu mereka. Waktu terus bergerak. Dan akhirnya, panggilan itu pun berpindah ke jiwa lain yang lebih siap untuk berkata ya tanpa menunda. Pikirkan ini, penundaan adalah pembatalan diam-diam. Ia membungkus ketidaktaatan dengan kata-kata manis. Dan jika dibiarkan, ia akan menjadi racun yang perlahan membunuh semangatmu. Malam ini sadarilah bahwa kamu sedang berada di medan tempur, bukan melawan kekuatan luar, tapi melawan suara dalam yang terus membujukmu untuk diam. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan bergerak. Langkah kecilmu adalah perlawanan. Tindakan pertamamu adalah kemenangan. Dan setiap detik yang kamu isi dengan keputusan untuk melakukan sekarang adalah pukulan telak bagi kekuatan yang ingin menahanmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup di antara penundaan dan keraguan. Kamu diciptakan untuk melangkah, untuk menjawab panggilan, dan untuk menyelesaikan misi yang telah dipercayakan kepadamu. Berhentilah mempercayai kebohongan yang dibisikkan oleh rasa takut dan keraguan. Berhentilah berkata nanti, karena setiap nanti yang kamu ucapkan adalah satu langkah menjauh dari hidup yang seharusnya kamu jalani. Malam ini, nyalakan kembali api dalam jiwamu. Bukan api yang membakar tubuh, tapi api yang membakar penundaan. Biarkan keberanianmu menjadi nyala yang menghancurkan perang rohani yang tersembunyi itu. Dan katakan dengan suara yang jelas, cukup sudah aku menunda. Hari ini aku bergerak. Karena di medan perang ini, diam adalah kalah, dan melangkah adalah menang. Bagian 7. Sekarang adalah saatnya melangkah. Segala yang telah kamu baca, segala yang telah kamu renungkan, kini mengerucut menjadi satu titik takdir. Langkah pertama, ya, hanya satu. Tidak perlu 100 lompatan sekaligus, tidak perlu jawaban atas semua pertanyaan dalam kepalamu. Kamu hanya perlu memulai. Karena dalam dunia ini, yang mengubah segalanya bukan mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang berani memulai. Sekalipun dengan ketidaksempurnaan. Langkahmu mungkin kecil, tapi resonansinya bisa menggema hingga ke masa depan. Kata-katamu mungkin sederhana, tapi bisa menyentuh hati yang nyaris padam.
Mimpimu mungkin terlihat mustahil, tapi seringkali keajaiban justru lahir dari keberanian untuk melangkah saat tak ada satupun yang yakin. Malam ini, semesta sedang memanggilmu, bukan untuk membuatmu bingung, tapi untuk menyadarkanmu bahwa semuanya sudah cukup. Cukup waktu, cukup tanda, cukup konfirmasi. Yang kurang hanyalah tindakan. Jangan tunggu lagi. Tuliskan gagasan yang telah lama tinggal dalam benakmu. Hubungi orang yang terus terlintas dalam doamu. Ambil keputusan yang telah lama kamu tahu itu harus dibuat. Mulailah usaha kecil yang sering kamu anggap terlalu sederhana. Karena langkah kecil di dalam waktu yang tepat jauh lebih berharga daripada langkah sempurna yang datang terlambat. Dan bila kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan apa yang kamu punya. Lakukan dengan apa yang ada di tanganmu. Bangkit dengan keberanian yang masih tersisa dalam dadamu. Tidak ada langkah yang terlalu remeh jika ia menuju panggilanmu. Tidak ada tindakan yang terlalu sederhana jika ia selaras dengan takdirmu. Lihat ke sekelilingmu. Semua perubahan besar di dunia ini dimulai oleh mereka yang berani berkata, "Aku akan melakukannya sekarang." Bukan saat mereka kuat, tapi saat mereka sadar bahwa menunda adalah bentuk kemunduran paling halus. Jika kamu sedang menunggu lampu hijau dari langit, biarkan kata-kata ini menjadi sinyal itu. Biarkan setiap huruf yang kamu baca menjadi cahaya yang memotong kabut keraguan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu berkata ya. Ya untuk panggilanmu. Ya untuk waktu ilahi ini. Ya untuk dirimu sendiri yang sudah terlalu lama menunggu izin dari dunia luar. Malam ini, biarkan keberanianmu bersuara lebih nyaring dari ketakutanmu. Biarkan langkahmu memecah kebekuan tahun-tahun yang penuh keraguan. Biarkan dunia tahu bahwa kamu tidak akan menjadi penonton dalam cerita hidupmu sendiri. Karena kamu tidak dilahirkan untuk diam. Kamu tidak ditakdirkan untuk sekadar menyaksikan. Kamu diciptakan untuk bergerak, untuk mencipta, untuk menjadi jawaban. Langkahlah, mulailah. Ucapkan kata itu, tulis rencananya, bentuk visinya, bagikan pesannya. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kamu, siapa lagi? Waktunya telah tiba, pintu telah dibuka, langit sedang bersaksi, dan semesta sedang bergetar menantikan jawabanmu. Inilah saatnya, inilah detiknya, inilah waktumu. Melangkahlah sekarang, bukan nanti, karena esok belum tentu datang, tapi sekarang sedang menunggumu. Malam ini bukan sekadar tentang mendengarkan sebuah pesan. Ini tentang menjawab panggilan terdalam dari dalam jiwamu. Kata demi kata yang telah kau baca bukan sekadar susunan kalimat, melainkan gema dari langit yang berbicara kepada hatimu, mengingatkanmu bahwa kamu dilahirkan bukan untuk diam, bukan untuk menunda, bukan untuk sekadar bertahan. Kamu dilahirkan untuk menjawab panggilan agung dalam dirimu. Kini seluruh semesta sedang diam, menunggu satu hal dari dirimu, keputusan. Apakah kamu akan kembali menunda? Ataukah kamu akan bangkit dengan segala keberanian yang masih kamu miliki dan berkata, "Aku siap, aku akan melangkah, aku tidak akan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna adalah sekarang." Ingat, kamu tidak pernah sendiri. Di balik setiap langkah yang kamu ambil, ada kekuatan yang tidak terlihat menopangmu. Di balik setiap ketakutan, ada cahaya yang sedang menanti untuk membimbingmu. Dan di balik setiap keraguan, ada panggilan yang tak pernah lelah menunggumu menjawab. Jangan biarkan kata nanti menghapus bab terbaik dari hidupmu. Jangan biarkan penundaan menjadi batu nisan dari potensi yang seharusnya mekar indah. Karena kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu sedang disapa oleh takdirmu sendiri. Maka sebelum kamu menutup malam ini, lakukan satu hal sederhana namun penuh makna. Klik like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar 77.
sebagai tanda bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya dan siap melepaskan penundaan yang selama ini membelenggu. Biarkan komentar itu menjadi deklarasi kepada semesta bahwa kamu tidak akan mundur, tidak akan ragu, dan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Karena ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam ketika seseorang memutuskan untuk berubah. Dan jika kamu mendengarkan hingga akhir, itu karena malam ini adalah tentangmu. Bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu bisa jadi jika kamu berani berkata, "Aku akan melangkah, aku akan melakukannya sekarang." Inilah yang telah kamu saksikan malam ini. Dan biarlah malam ini menjadi awal dari segalanya.